Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan menyanyikan lagu KPPK 202, Jalannya. Silakan untuk bangkit berdiri. Jalannya ku suka, yang memimpinku. Ku sandar padanya, manis dan nyaman. Tak ada bahaya dan kesusahan. Kami mohon Tuhan terus boleh pimpin hidup kami, karena hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Kami butuh kekuatan repat Tuhan, kami butuh terang-Mu menerangi jalan kami Tuhan, sehingga kami mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Dan melalui ibadah ini, melalui firman ini, biarlah Tuhan yang selalu ingatkan kami, agar kami kembali kepada jalan Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan cepat mendengarkan. Biarlah kami boleh sama-sama punya komitmen untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai yang ketiga saja. Oke. Kejadian pasal kedua ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah dan hari ketujuh, berhentilah ia pada hari ketujuh segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang Sabat sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita akhirnya sudah tebaklah arahnya kemana, ya. Namun tetap saja harus diingatkan mengenai tentang Sabat. Kalau kita bicara tentang Sabat, satu buku yang tetap menarik untuk dibaca yaitu Merayakan Sabat, yang sudah diterjemahkan oleh Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Ditulis oleh Bruce Ray. Ada satu kalimat yang menarik di dalam buku itu, di depannya, itu pasti depannya saja sudah menarik. Yaitu apa? Menemukan peristirahatan di dunia yang tidak pernah istirahat. Kalimatnya membuat kita mengertikan jidat. Kenapa? Karena bagaimana menemukan peristirahatan di tengah-tengah dunia yang tidak pernah istirahat. Dunia yang tidak pernah istirahat
dan kita pun akhirnya tidak pernah istirahat juga. Ini kesulitan, maka buku ini patut kita baca ya. Karena banyak kalau kita istirahat di belahan dunia, ada banyak orang yang terus melakukan pekerjaan. Kita hari ini ibadah, ada banyak orang yang sekarang juga sibuk dengan pekerjaannya ya. Pernah suatu kali saya pernah memikirkan kapan ya Bandara Soekarno itu berhenti beroperasi suatu kali ya, karena begitu ramainya setiap kali. Karena rumah saya di Cengkareng, dan di Cengkareng di dekat Tegal Alurnya pernah, jadi tuh rame. Kapan ya ini bandara ini berhenti 1 hari atau 2 hari begitu ya, untuk istirahat semuanya. Hal itu sudah lama saya pikirkan. Lalu kemudian datanglah virus corona yang kemudian menggemparkan semua kita ya. Saya dan saudara saksikan bahwa tidak ada penerbangan di Bengkulu. Di Bengkulu kita tahu bahwa tidak ada penerbangan. Mungkin ada penerbangan hanya 1-2 yang membawa barang-barang atau pengiriman, tapi tidak penumpang. Mall ditutup ya. Jalanan di kota besar itu jadi sepi. Lalu pusat-pusat pembelanjaan juga ditutup. Sekolah tidak beroperasi, tempat ibadah seperti ya naik haji itu juga ditutup. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini biasanya ramai terus ya. Semua ditutup, semua seakan-akan tidak beroperasi. Sekolah juga ditutup ya. Namun apakah sungguh-sungguh itu berhenti? Kesibukan apakah itu berhenti? Dunia memang tidak pernah istirahat. Teknologi semakin canggih menemani kita dan membuat kita tetap tidak beristirahat. Kalau kita berpikir bahwa teknologi itu bisa memudahkan kita, ternyata teknologi itu juga membuat kita tidak istirahat. Laptop hadir untuk kita tetap dapat bekerja di mana tanpa ada batasan waktu dan tempat. Laptop, ya. Kemudian membuat kita tidak kemudian bisa istirahat. Karena segala tempat, segala waktu, kemudian kita bisa bekerja. Memantau pekerjaan kita. Teknologi game, teknologi kemudian smartphone. Itu memudahkan kita, bukan? Tetapi teknologi juga membuat kita tetap sibuk dengan diri kita. Mobile Legends. Ada yang gambarnya kayak tidur begitu, sambil tidur kemudian sambil buka HP, nonton YouTube sampai berlarut-larut. Itu juga bisa saya, ya. Kita pengen tidur istirahat, tapi ada handphone yang kita terus lihat dan kemudian akhirnya kita tetap tidak istirahat. Apalagi sekarang ada Netflix ya. Waduh, kalau langganan itu lumayan banget. Banyak film-film yang kita bisa tonton. Drakor yang kemudian membuat kita tidak dapat istirahat. Karena serinya banyak banget gitu ya. Habis satu seri yang beda lagi. Tapi ceritanya mirip-mirip semuanya ya. Nah, teknologi yang kita diciptakan untuk membuat kita ringan, ternyata pada kenyataannya berkontribusi membuat kita tidak beristirahat. Di dalam suasana COVID-19, kita seakan dipaksa untuk dipaksa berhenti. Dunia sejenak berhenti istirahat dari penyakit yang namanya busy. Bukan busy ya. Busy, mirip-mirip memang. Busy dengan busy. Sibuk. Dan sibuk apakah kemudian dapat berhenti? Tidak juga. COVID hanya menahan laju di permukaan. Tapi sesungguhnya makin lama makin sibuk kita. Makin sibuk. Hamba Tuhan juga sibuk mempersiapkan yang online kemarin, memikirkan bagaimana teknologi ini bisa digunakan. Lalu emak-emak semuanya sibuk juga bagaimana kreatif untuk tetap di dalam masa pandemi ini. Anak-anak sibuk juga dengan game online, atau yang lain juga sibuk, dan sibuknya yang begituan. Meskipun mata tertutup, namun pikiran masih mengembara kemana-mana, memikirkan ini dan itu. Susahnya kita memiliki waktu untuk rest, pause sejenak. Apakah rest akan kita dapatkan ketika ada label nama di atas kita, RIP, rest in peace? Apakah kemudian kita dapatin itu ketika kita sudah meninggal, baru tenang, baru tidak memikirkan apa-apa, dipaksa untuk berhenti secara personal. Lalu bagaimana dengan new normal saat ini? Time to rest kah? Namun rest yang seperti apa?
Seperti buku tadi katakan bahwa mencari peristirahatan di tengah dunia yang tidak pernah berhenti istirahat sangat sulit. Kita dipaksa, kita didorong untuk tetap efektif, ya. Kita sekarang mengalami kebingungan karena Sabat juga yang kita kenal selama ini hari Minggu, ya. Ini kita bisa berdebat tentang yang mana, Minggu atau Sabtu, ya. Advent mengatakan Sabtu yang Sabat. Nantilah kita berdebat itu ya di ruangan saya. Kalau di mimbar kita nggak habis-habis jadinya, ya. Apakah kemudian menjadi Sabat kebingungan hari ini karena online kita bisa tonton itu khotbah-khotbah bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Masihkah hal itu dikatakan merayakan Sabat? Bagaimana kita merayakan Sabat? Nah, mari kita memikirkan kembali mengenai Sabat di masa ini, dan waktu menjadi waktu yang terbaik untuk kita rest. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, the unsaid life is not worth living. Jadi sesuatu yang kemudian kalau kehidupan yang tidak dievaluasi tidak layak untuk dijalani untuk manusia. Kalau hidup kemudian tidak ada pause-nya, tidak ada evaluasi, itu tidak layak untuk dijalani. Rick Warren pada bagian bukunya The Purpose Driven Life hari ke-40, ia menuliskan hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara yang untuk sungguh-sungguh hidup. Hidup yang mempunyai tujuan itu adalah satu-satunya cara yang membuat kita sungguh-sungguh hidup. Lain dari itu berarti asal hidup saja, ya. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, maka asal-asalan aja. Mau kemana? Gue nggak tahu lah, ya. Mau kemana? Ya pokoknya jalan aja. Kayak kita kadang-kadang kita rapat untuk pergi, ya. Kita pemuda, kita rencana liburan, kita mau ke Kaur, kita mau ke air terjun, akhirnya nggak jadi juga, ya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kita nggak tahu juga apa sih tujuannya di sana, ya. Lalu kemudian menjadi asal-asalan jadinya. Nah teman-teman, karena itu kehidupan yang kita jalani ini seharusnya kita periksa, apakah kita telah menjadi manusia seutuhnya yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Namun persoalannya, bagaimana kita dapat memeriksa karena tidak ada waktu untuk hal itu. Bagaimana kita duduk diam kemudian mengevaluasi kehidupan ini, karena apa? Karena kesibukan yang terus menerus, maka tidak ada waktu untuk evaluasi. Atau karena kita terlalu malas untuk mengevaluasi hidup ini. Itu ada dua hal, terlalu sibuk atau terlalu malas. Itu bisa hal, ya. Maka kita merenungkan tema ini, rethinking of Sabat, agar mendapatkan sesuatu yang dapat mengenai Sabat ini dalam masa pandemik. Kita melihat Kejadian pasal 2, ya, tadi. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian muncullah dalam pikiran kita, ketika kita membaca ayat ini, saya berpikir, mengapa Tuhan menetapkan ada satu hari istirahatnya Tuhan? Apakah Tuhan kemudian membutuhkan hari libur karena kelelahan menciptakan dunia ini 1 sampai 6 hari? Capek saya ciptakan ini, kemudian istirahat. Apakah Tuhan membutuhkan istirahat? Bukankah Dia Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian dapat sekejap aja jadi semuanya? Ya, itu juga perlu diskusi lebih lanjut lagi, ya. Dan kita tinggalkan hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menetapkan hari ke-7 untuk berhenti dan memberkati atau menguduskan, karena Tuhan memisahkan dari yang hari pertama, hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 adalah hari yang istimewa, yang menjadi miliknya, bukan milikmu atau milik kita. Maka kuduskanlah itu bagiku. Dipisahkan dari hari yang pertama, Senin sampai Sabtu, itu hari yang dimana kau boleh bekerja. Tapi hari ke-7 adalah dikhususkan, adalah hari istimewa, dan boleh Tuhan pakai untuk bersama-sama dengan umatnya atau melihat pekerjaan-pekerjaannya. Nah, seringkali kita begitu sibuknya selama seminggu sehingga waktu bersama dengan Tuhan menjadi waktu yang menekan dan terburu-buru. Segala sesuatunya terburu-buru. Kita tidak meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa atau merenungkan apakah hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan.
Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal itu. Di dalam sebuah konseling keluarga, kami sangat dianjurkan minimal 1 hari dapat pergi berdua dengan pasangan kita, ya. Sekedar keluar tanpa anak-anak. Kenapa tanpa anak-anak? Karena anak-anak kadang-kadang interupsi kita. Kita lagi mau makan bakso bersama, ngobrol-ngobrol. Mana? Baksonya mana? Papa? Aduh, kita sibuk lagi, ya. Maka di dalam konseling keluarga itu paling tidak sebulan sekali pas gajian keluar bersama tanpa anak, ya. Dan itu kita titipin kepada Lina. Lalu kemudian Lina bilang, kemana aja? Oh, ngomel-ngomel Lina. Aduh. Jadi saya jadi sibuk meladenin Lina. Lina, Henry kemana? Sama Berta? Sudahlah, kita makan berdua ini. Ya, perlu waktu untuk rest berdua. Makan bakmi berdua. Di dalam waktu-waktu itu kami ngobrol tanpa ada instruksi daripada anak-anak yang lari kemana-mana, begitu, yang Jos kemana teriak Jos ya, bikin kacau juga begitu. Hari itu adalah fokus kepada pasangan kita, menatap matanya lalu berbicara dari hati ke hati. Cile, romantis banget ya. Hal ini sedang mau bicarakan apa? Mau berbicara bahwa engkau kucintai dan engkau adalah penting bagiku. Itu sedang menggambarkan itu, bahwa Berta adalah penting bagiku, bahwa Henry penting bagi Berta. Engkau kucintai. Mengambil 1 hari untuk bersama Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, aku mencintaimu dan ingin mengenalmu. Dan itu bukan saja waktu itu kita belajar juga untuk mengasihi saudara yang lain, beribadah bersama. Aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin bersama-sama dengan Tuhan karena engkau penting bagiku. Ada banyak orang yang tidak menganggap penting Tuhan sehingga ngawur di dalam kehidupan sabatnya. Namun sayangnya kita hari ini tidak mengerti untuk apa itu sabat. Kita kemudian terjebak dengan tetap melakukan kesibukan kembali pada hari Minggu. Kita masih menggunakan hari Minggu sebagai hari liburnya untuk kita. Kita libur untuk kita. Kita mengerjakan untuk kita pakai untuk kita. Kemudian kita menjadi lelah dan stres, atau kita pun masih terjebak di dalam sebuah legalitas sabat. John Calvin mengatakan Tuhan tidak memerintahkan manusia hanya untuk merayakan hari libur setiap hari ke-7, seolah-olah dia senang dengan kelambanan mereka atau kita, melainkan bahwa mereka dibebaskan dari semua bisnis lain agar dapat menerapkan pikiran kepada pencipta. Kita pakai hari Minggu tetap untuk berbisnis, tetap untuk urusan kita, tetap itu. Maka Tuhan sebenarnya tidak penting dalam hidup kita. Kita tetap, maka ada nama istilah I don't like Monday. Aku gak suka Senin. Karena Minggu adalah minggu hari liburku. Sudah, jangan pakai untuk Tuhan lagi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya agar Tuhan dan saya dapat mengobrol-ngobrol sejenak, berhenti sejenak dan menikmati apa yang telah Allah perbuat, dan senang sekali melihat apa yang diciptakan baik dan baik sekali untuk manusia. Ketika hari ke-7 dia stop, dia melihat ke belakang lalu kemudian melihat ciptaannya itu baik dan baik sekali. Kita sudah melihat peristiwa penciptaan. Kejadian pasal 1 memberitahu kita bahwa ada rencana Tuhan untuk yang pertama dan yang sempurna, bahwa dunia diciptakan dengan tertata dan dilengkapi dengan keseimbangan dan produktivitas yang sempurna. Dari chaos, dari sesuatu yang tidak berbentuk, bumi belum berbentuk, formless, kemudian dunia kacau balau, lalu Tuhan merancangkan dan kemudian Tuhan menyediakan untuk manusia. Kita melihat gambar tadi belakang ya, mundur. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan, ayat di penciptaan ke-6 itu untuk manusia, dan ayat ke-7 menjadi klimaksnya untuk boleh untuk Tuhan, sekali lagi untuk Tuhan. Tujuannya agar manusia menjaga, memelihara dan menikmati bersama dengan si tuan tanah, yaitu Allah sendiri. 6 dan 7 adalah mau Tuhan untuk ajak enjoy with God. Nikmati penciptaan 1 sampai 6, 1 sampai 6 ya, 6a begitu. 6b, kemudian si tuan tanah mengajak kita untuk menikmati ciptaannya, bukan kemudian lelah, capek lagi. Maka ada penekanan hari ke-7 dikhususkan bagi Tuhan,
dipisahkan dari hari-hari yang lain. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, role ini memang menjadi kacau. Manusia kemudian menjadi budak tanah, budak bekerja. Seperti minggu yang lalu kita bahas, kutukan untuk Adam, berpeluh dengan tanah dan kembali kepada tanah. Manusia dikuasai tanah, Adam ditaklukkan oleh Adamah. Dia ditaklukkan oleh Adamah, yaitu tanah juga. Sampai kemudian Allah berbelas kasihan dan beranugerah kembali dari pada peristiwa keluarnya bangsa Israel. Ini namanya Exodus, Sabat Exodus, ya, Sabat Keluaran, di mana bangsa Israel diingatkan kembali melalui ke-10 hukum sebelum memasuki tanah Kanaan yang juga disebut tempat peristirahatan. Keluaran 20 berkata, "Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Mereka akan memasuki tanah Kanaan setelah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka budak artinya bekerja tanpa henti. Engkau masih kecil, engkau tetap bekerja. Itu budak waktu di Mesir. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu. Karena dia budak, dan budak harus kerja terus, dipaksa. Kamu mau berhenti? Tidak boleh. Kamu mau istirahat? Tidak boleh. Maka adalah sebuah anugerah ketika dia keluar dari tanah Mesir lalu masuk dalam tanah Kanaan, yaitu peristirahatan, untuk rest sejenak, rest. Tapi nggak begitu. Hari ini kita jadi budak juga bekerja, memikirkan banyak hal, 1-6, kurang 7, 8. Nggak ada waktu untuk dimana kita mengkhususkan waktu bagi Tuhan. Kita mau pakai semua. Ini waktuku Tuhan, bekerja. Balik lagi, jadi budak kita, jadi budak. Kemudian mereka akan menjadi bangsa yang merdeka ketika memasuki tanah Kanaan. Mereka dibawa keluar oleh Tuhan Allah dari tanah Mesir. Nah, beberapa kali bangsa ini diingatkan terus-menerus agar tetap memelihara Sabat. Keluaran 31 ayat 12-17, Ulangan 5 ayat 12. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kamu budak, tapi sekarang juga budak. Wah, celaka kita. Dulu budak, sekarang budak juga. Kerja terus. Hari Minggu gak ada waktu. Hari Minggu pokoknya kerja. Ini cuannya lebih banyak, ya, kalau untuk pengusaha. Dan beberapa kali kita diingatkan, untuk sadar, pelihara hari Sabat. Jangan langgar kekudusannya. Kenapa sih berulang-ulang ditulis? Kenapa terus diingatkan? Ingat, kuduskan. Ingat. Kenapa ditulis diulang-ulang? Karena memang kita tidak suka untuk berdiam untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kita tidak suka atau kita tidak punya waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan, dan kecenderungannya dalam melupakan pekerjaan Tuhan dan mengingat pekerjaan kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang aku sudah lakukan buat ini dan itu. Hanya mengingat apa yang aku lakukan, yang sudah aku kerjakan. Dan kita kadang tidak punya waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Maka ada pause 1 hari. Bisakah kita kemudian diam sejenak untuk lihat pekerjaan Tuhan yang baik itu? Bukan. Kadang-kadang kita mengeluh ini dan itu, bukan. Justru memasuki hari Minggu menjadi hari yang menakutkan. Ngapain sih dengan bobok cantik? Chaos lagi nanti, ya. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, dari banyak yang baik, namun mungkin ada satu peristiwa yang tidak mengenakan hati kita menjadi alasan untuk membenarkan diri kita tidak taat kepada Tuhan atau memberontak. Ini tidak boleh terjadi pada umat yang telah ditebus. Tidak boleh. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Masih bisa makan hari ini? Bisa. Masih ada minuman? Masih ada minuman. Masih sehat-sehat? Haleluya, puji Tuhan. Masih ada uang? Masih. Meskipun kadang-kadang enggak rasa-rasa, aduh kurang ini. Tapi tetap aja bisa hidup hari ini. Kita nggak ada yang mati sampai kelaparan, bukan? Tapi mati karena kekenyangan, iya. Mati karena penyakit, iya. Mati karena makanan yang kita makan tidak beres, iya. Tapi
kita bertanya pada diri kita, orang-orang Kristen, adakah mati kelaparan? Mati, nggak bisa makan apa, nggak dapat makanan apa-apa. Tidak. Pemeliharaan Tuhan hadir buat kita loh. Meskipun pandemik itu menyudutkan kita sampai kita mengeluarkan tabungan kita lebih lagi. Ya, yang dagang susah, yang kemudian yang bekerja juga mikirin jangan hanya ya gue mah aman-aman aja. Enggak, perusahaan sudah juga tidak baik begitu. Bank juga pasti juga mengalami hal goncangan. Gereja juga begitu ya. Jadi mari kita berpikir bahwa melihat sekali lagi kebaikan Tuhan. Sadar dong, remember pekerjaan Tuhan, remember kebaikan Tuhan yang menjadikan kita yang dulu budak dan akan terus diperbudak oleh dosa dan sekarang ditebus oleh Kristus. Ingat, jangan lupa. Maka pada saat kita mengingat hari Sabat, pada saat kita menguduskan hari Sabat, pada hari itu bangsa Israel datang berbakti kepada Tuhan. Maka tugas mereka atau panggilan mereka yang pertama adalah ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Ingat, ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Kenapa orang jadi lupa daratan? Tidak ingat hari Minggu, tidak ingat Tuhan? Karena lupa. Karena tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Tidak ingat bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Maka ingat seperti orang Kristen yang bisa dikatakan kacang lupa kulitnya. Ya. Sepanjang sejarah umat Israel seperti itu. Maka nabi-nabi selalu ingatkan sepanjang sejarah, mengatakan ingatlah bagaimana kamu berjalan. Apakah engkau berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki? Ingatlah apakah kamu sudah menyimpang. Dan ini adalah prinsip yang pertama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat menguduskan. Remember, ingat, dulu kamu tuh apa? Ya, dulu tuh siapa saya? Henry itu siapa? Ingat Henry, ingat waktu kamu gak punya duit, ada aku yang tolong. Ingat Henry, waktu melamar Berta, adakah uang sepeser pun? Ya ada beberapa. Tapi ingat, itu kebaikan Tuhan. Maka saya harus memperjuangkan pernikahan ini. Karena ingat kebaikan Tuhan. Ingat waktu kita kuliah, dulu punya duit banyak? Enggak juga. Orang tua kita berjuang. Ingat, itu karena Tuhan perjuangannya. Karena Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika kita melihat kitab Ulangan 5 ayat 12 mengingatkan kita kembali tentang hari Sabat. Musa tidak memakai kata remember, tapi observe the Sabbath day by keeping it holy. Observe. Daniel Block di dalam sebuah komentari mengatakan ini menjadi menarik karena dalam hukum 10 hukum Taurat diberikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan waktu dia keluar mereka senang banget, dan saking senangnya rasa bebas dari perbudakannya, memang ada sungut-sungut di dalamnya, dan pada umumnya kita lupa kalau sudah bebas. Kita kalau sudah kaya, kita lupa bahwa ada Tuhan yang memberkati. Kalau kita sudah sembuh, kita ingat Tuhan? No, kita pakai kesehatan kita, habiskan buat hobi kita. Tuhan, kalau kakiku sembuh, aku mau pakai untuk Tuhan. Sudah sembuh? Ingat? Lupa. Tuhan, kalau ini tender ini bisa jebol ini ya, MM-an, saya kasih untuk beli tanah. Udah jebol? Sorry Tuhan, itu cuman nggak sadar. Gitu ya. Tuhan, kalau saya dapetin wanita ini yang cantik, yang takut akan Tuhan, saya akan rajin ibadah. Sudah dapetin? Bener-bener rajin ibadah? Hari Sabtu kemana? Itu kami keluar malam, makan malam. Sakit hati benar saya. Saya aja sakit hati, apalagi Tuhan. Ya, maka NIV menerjemahkan observe the Sabbath. Ya, observe itu artinya mengawasi, mematuhi. Di dalam bahasa Ibrani adalah shamar, to keep, to watch, guard, atau mengusahakan.
Nah, kata ini sama yang dipakai ketika Tuhan mengatakan kepada Adam pada Kejadian pasal 2 agar mengusahakan taman. Dan kata mengusahakan atau memelihara adalah syamar. Syamar di sini kita melihat rangkaian kata yang menarik, tetapi perbedaan yang sangat menarik di dalam perjalanan umat Israel. Dari remember kepada observe, dan observe ini adalah syamar, sama seperti perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Syamar terhadap taman, terhadap dunia ini. Pada waktu hari Sabat diberikan Tuhan, 6 hari lamanya engkau sudah bekerja berkaitan dengan taman, mengelola, berkenaan dengan dunia. Engkau sudah syamar di dalam dunia, bekerja, menanam, memelihara, bertumbuh, menuai, makan, minum. Itu syamar pada hari 1 sampai yang ke-6, Senin sampai Sabtu. Dan pada hari yang ke-7 kata Tuhan, engkau juga syamar, tetapi syamarnya adalah syamar Sabat. Sekarang Sabat itu bukan mengingat, namun juga mengerjakan sesuatu. Bukan hanya ingat kebaikan Tuhan, tapi Sabat pada waktu itu adalah mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu. Namun berbeda dari apa yang kita kerjakan dari hari pertama dan hari yang ke-6. Tapi semangatnya sesungguhnya syamar, mengusahakan. Dan ini menarik, perintah ini sama-sama diberikan pada waktu menjelang bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Karena dalam tanah Kanaan, urusan menjaga tanah urusannya banyak sekali. Tadinya mereka mengembara yang sudah jalan-jalan terus. Kalau kita tamasya, kita tidak perlu memikirkan cuci piring. Kalau kita tamasya, kita adventure begitu, kita tidak perlu memikirkan bagaimana ini baju ini dicuci. Ya, makan di mana? Nggak masak begitu ya. Atau beresin nyapu halaman, tidak perlu. Karena dalam perjalanan kita spiritnya berbeda dengan yang menetap, yang di rumah. Kondisi jalan-jalan berbeda, menetap. Kalau jalan-jalan sekali lagi tidak perlu cuci piring karena ada hotel yang cuci piring, ya, ada petugas hotel. Kita tidak perlu cuci baju, kita tidak perlu ngatur ini dan itu karena sudah ada petugas hotel yang kerjakan. 6 hari ketika mereka menjelang masuk tanah Kanaan, urusan mereka banyak, selalu banyak dan banyak. Bisa-bisa mereka merasa tidak cukup 6 hari. Karena bikin kota, bikin aturan, bikin satu dengan suku yang lain harus punya ada aturan. Mereka mulai menanam, mulai memikirkan segala sesuatunya. 6 hari lamanya sibuk. Maka Tuhan mengingatkan Musa, Sabat pun harus samar. Sekarang ditambah dengan samar, sama seperti engkau mengerjakan hidupmu untuk 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 juga syamar, semangatnya mengusahakan. Ya. Namun yang berbeda adalah, berbedanya di mana? 6 hari syamar, tapi syamarnya jelas. Taman, tanah. Kalau sudah masuk tanah Kanaan, itu menariknya adalah hari ke-7 syamarnya itu bukan benda, bukan taman, bukan tanah. Tapi tidak dikasih tanah, tidak dikasih tanah, tidak dikasih taman. Tapi syabatnya adalah syabat bagi Tuhan. Apa itu Sabat kalau begitu? Sabat adalah time. Kalau yang tadi adalah place and topos, space. Israel selama 6 hari akan mengerjakan dari space menjadi place, dari tanah yang tidak karu-karuan kemudian menjadi place. Ya, dari tanah-tanah yang kemudian dari luas tidak karu-karuan banyak ilalang, lalu kemudian menjadi place, menjadi tempat. Kita lagi pikirkan mau beli tanah, tapi tanahnya tanah yang seperti apa? Ya, tanah yang murah adalah tanah yang lapang, begitu ya. Banyak ilalang, banyak pohon-pohon, dan itu murah. Ya, itu kalau bicara tentang space, gampang, beli selesai. Ya, misalnya begitu ya, beli, udah biarin aja. Tapi kemudian kalau mau jadi place, menjadi tempat, mau dibangun gereja, itu urusannya banyak. Kalau cuman beli selesai, udah kita tempatin. Tapi kalau soal place, kemudian jadi tempat tinggal, itu urusan terlalu banyak dan banyak sekali. Kita tadi memikirkan tentang izinnya bagaimana, kemudian kita mau bangun apa. Itu bisa berdebat sepanjang pembangunan, benar?
Kalau cuma untuk beli tanah, kemungkinan lebih gampang daripada kita cuma mikirin tempat. Nah, waktu Israel kemudian datang ke tanah Kanaan, itu tanahnya karena nggak karu-karuan. Nah, ketika dia datang, maka memikirkan bagaimana membangun sistem, membangun ini dan itu, dan urusannya banyak menjadi tempat di mana mereka hidup. Tapi pada hari yang ketujuh, syamarnya harus berbeda. Syamarnya tidak ada tanah, tidak ada tempat, tidak ada taman, tapi time. Sabat hari itu bukan lagi mengerjakan ini dan itu, berhubungan dengan waktu bersama dengan Tuhan. Hari ini bagaimana kita merayakannya, mengusahakan sabat. Apakah semangatnya sama 6 hari kita bekerja? Seperti kita ngototnya bagaimana mencari duit. Semangatnya kalau nggak kerja, nggak makan. Beda kan hari ini? Syamarnya kita beda hari ini, hari Minggu. Hari Minggu menjadi low, ya sudahlah, nggak usah diusahakan. Mau bangun siang juga nggak masalah, telat juga nggak masalah. Enggak. Tapi kalau 1 sampai 6 kita ngotot untuk cari duit, keringatnya sampai bercucuran. Tapi untuk Tuhan, samarnya kita menjadi beda. Kita low, kita turunin seturun-turunnya. Karena waktunya istirahat, santai bro. Kalau nggak capek lagi. Salah konsep kita kalau melayani Tuhan kemudian capek. Salah. Bukankah semangatnya kita jadi berbeda? Ya, semangatnya kalau saya nggak kerja, bagaimana makan? Tapi bagaimana kalau nggak gereja, kalau ibadah, gue tetap makan? Wes, kacau kita. Kacau. Kalau kita makan bisa cari kemana-mana. Tapi kalau untuk 1 hari untuk dikuduskan untuk Tuhan, kita terlalu banyak alasan ini dan itu. Aku harus makan. Mau bagaimanapun harus makan. Kreatif kita berpikir. Tapi kalau untuk ibadah, gak ada semangat itu. Tidak syamar. Tidak mengusahakan itu. Aduh ada macet, udahlah. Aduh belum mandi anak-anak, udahlah. Syamarnya kita turunin. Ini banyak alasan. Di dalam pandemi ini, new normal. Ini new normal loh ya. Saya tidak mau menghakimi, namun benarkah kita menjaga diri agar tidak kena virus, atau kita masuk dalam pembenaran bahwa saya malas mengusahakan hari ini bersama dengan Tuhan? Ada banyak pembenaran diri. Live streaming, nonton khotbah dan sebagainya, silakan. Memang ini adalah kondisinya seperti demikian. Saya tidak mau legalis seakan-akan kita lebih rohani yang datang. Tidak boleh begitu. Tidak boleh berpikir begitu. Kalau yang di rumah kemudian enggak rohani banget, enggak. Memang pemerintah juga menganjurkan itu dan kita juga menganjurkan itu. Tetapi sayangnya kita tidak mengusahakan bertemu dengan Tuhan di rumah ketika live streaming. Kita bisa kadang-kadang sambil nonton, kayak nonton film, selesai udah tunggu makan dulu dan macam-macam. Kita tidak bisa syamar. Online boleh nggak? Boleh. Namun sayang teknologi yang kita gunakan tidak digunakan dengan baik. Berapa banyak jemaat yang tidak beribadah online dengan sikap yang benar? Berapa banyak? Saya tanyain, saya kecewa banget. Dan itu menjadi kesedihan hamba Tuhan. Dan seharusnya menjadi kesedihan bagi kita. Banyak yang online? Banyak. Hari ini nggak datang karena apa? Ya pandemi lah. Ikut online? Ya sibuk lah. Makan aja diusahakan, tapi untuk Tuhan tidak diusahakan. Kita kadang-kadang begitu. Kita beralasan dan kita tidak boleh menghakimi. Ada satu kalimat yang menarik. Tuhan itu melihat hati. Memang lihat hati. Kalau hari ini kita datang dengan tidak punya kerinduan untuk melihat kebaikan Tuhan, kita pun salah. Kita pun tidak benar. Tetapi ada yang online kemudian mengikutinya dan kemudian aku ketemu dengan Tuhan. That's it, benar. Ya, jadi bukan masalah tentang legalis, bukan hari ini. Tapi Tuhan memang melihat hati. Kita melihat rupa. Dan jangan begitu. Seberapa besar usaha kita agar anak-anak kita tetap dapat beribadah secara online? Berapa besar usaha kita menemani mereka beribadah? Seberapa besar
Kita mengatakan, sulit loh, itu anak-anak 5 menit aja udah pada kabur-kabur. Saya mengalaminya. Saya mengalami seperti ya bapak ibu yang punya anak kecil-kecil itu, yang menyenangkan tapi juga menyebalkan juga sekaligus. Jos itu 5 menit, papi jangan itu cicak-cicak di dinding aja, adek mau nonton. Alasan aja, kecil-kecil aja udah alasan. Tadi pagi-pagi kita beribadah sekolah minggu, udah langsung papi Jos ibadah, saya temenin dulu. Jadi contoh Berta mandi, saya harus temenin dia, harus goyang-goyang sedikit. Padahal saya kadang-kadang udah buka baju, ya udah siap mandi, tapi Jos tidak serius, maka saya harus temenin dia. Seberapa ngototnya kita sebagai orang tua menemani mereka beribadah. Seberapa ngototnya kita untuk mendidik anak-anak pintar dalam sekolah daripada ibadah. Bukankah kita lebih bangga kalau anak-anak kita pintar berbahasa Inggris atau bahasa Korea, kemudian pintar ini dan pintar itu di sekolah. Kita mati-matian temenin mereka ketika Zoom dengan sekolahnya mereka atau belajar untuk mereka pintar. Setuju nggak orang tua? Kita sibuk bukan untuk supaya anak kita pintar, lalu mengusahakan bagaimana Josia bisa tetap belajar. Tetapi syamar bagi Tuhan, kita menyerah. Ya sudahlah, anak itu 5 menit udah pada kabur, udah biarin aja lah, nanti aja lah, biarin aja lah. Tapi bukankah, saya menumpang tanya, bukankah kadang-kadang kalau untuk yang urusan tentang sekolah kita benar-benar concern itu? Concern bukan? Kita fokus bukan? Tapi untuk Tuhan tidak. Kita bilang serah, susah loh, susah. Saya ingatkan jemaatku, kepintaran tidak dapat membeli karakter. Bikin pintar aja anak, terus kasih sijalin, les ini les itu, tapi tidak akan membeli karakter. Godliness tidak akan bikin anak itu kemudian semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak dapat membeli karakter seperti Kristus. Ini hanya dapat diusahakan melalui kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Orang tua harus dapat sengotot paling tidak sama waktu kita ngototnya menemani mereka belajar di dalam sekolah mereka. Sama saja sudah cukup loh. Sama saja, semangatnya sama aja, udah cukup. Sebenarnya harusnya lebih kan? Harusnya untuk Tuhan harusnya lebih. Tidak, saya mau bicara, sama aja syamarnya kita mengusahakan 1 sampai 6 hari itu, sama aja untuk hari Minggu, itu sama aja udah rasa-rasa cukup. Tapi enggak kan? Kita beda kan? Kita rendahkan Syabat dengan Tuhan. Tidak. Maka ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin saja hari ini bekerja luar biasanya, Senin sampai Sabtu bercucuran keringatan, tapi hari Minggu saya mau istirahat, bobok, capek ke gereja. Kita akhirnya chaos lagi. Tuhan menciptakan dari chaos, dari sesuatu yang kacau, yang belum berbentuk, lalu kemudian Tuhan merapikan, menata, lalu kemudian menguduskannya, lalu kita kembali untuk mengacaukannya. Itulah dosa manusia. Itulah kita. Kita merasa bahwa Senin sampai Sabtu adalah aku yang merapikan, bukan Tuhan yang merapikan. Maka 7, hari ke-7 adalah hari yang dimana aku tidak perlu untuk ngotot sama Tuhan, karena itu melelahkan. Karena aku udah kerja kacau. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak menguduskan hariku, aku kacaukan hidupmu. Sebenarnya teman-teman, saudara kasih, kalau kita Senin sampai Sabtu bekerja dengan semangat, biarlah kita semangat hari ini dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau memang kita punya karakter Senin sampai Sabtu memang malas, itu beda lagi ya. Ya, Senin sampai Sabtu memang terlambat terus, ya susah juga begitu ya. Ya udah kan semangatnya kan sama hari Minggu, ya gue juga terlambat. Gue Senin sampai Sabtu aja terlambat, apalagi hari Minggu. Ya itu problem yang lain lagi. Itu harus bertobat dari Senin sampai hari ke-7 ya. Tapi ini kita mau coba mencoba untuk hal yang ideal. Semangat Senin, semangat sampai Sabtu itu adalah semangat yang paling tidak, ini saya cuma paling tidak, itu sama dengan hari Minggu. Sama.
Ya ngomong idealnya sih lu harusnya lebih semangat dong. Saya enggak, sama aja udah cukup lah ya, sama aja udah cukup. Karena kita kadang-kadang merendahkan hari Minggu. Maka di dalam new normal, waktunya kita bukan sekedar beristirahat dari kegiatan, nggak pergi ke mall, bukan. Nggak pergi jalan-jalan, bukan itu, sahabat. Kita new normal itu bukan hanya membatasi itu. Tapi sekali lagi, berhentilah dari kegiatan yang rutin atau kegiatan yang kadang-kadang membuat kita capek dan kita butuh rest. Tubuh kita membutuhkan istirahat. Jangan terlalu rapat. Butuh spasi agar kita enak dibaca oleh orang lain. Kalau terlalu banyak kesibukan, Pak As yang Senin sampai Sabtu gitu, sibuk, contoh, kita nggak akan dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lalu kita baca dengan baik. Kalau kita melihat tulisan yang terlalu rapat, itu akan capek bacanya. Benar? Kalau kita terlalu padat dalam kesibukan hidup, aku ini sibuk, gua nggak bisa baca hidupmu seperti untuk Tuhan. Capek ngeliat hidupmu, nggak jadi berkat. Jadi ada waktu untuk rest, ya. Kita butuh spasi, kita gunakan dengan waktu baik. Berikutnya adalah gunakan sahabat untuk berefleksi, berdoa, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan pencipta kita. Dia mengundang kita dengan tangan terbuka dan untuk datang kepadanya selama kita membutuhkan bimbingan bantuannya. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengannya, semakin kita akan merasakan kedamaian, keseimbangan dalam hidup kita. Ada waktu rest, nikmati hari Minggu, nikmati bersama dengan Tuhan, nikmati ada waktu untuk melihat kebaikan Tuhan. Jangan mikirin lagi 1-6 lagi. Waktu ini adalah waktu untuk Tuhan. Sebab dialah yang berinisiatif memberikan sabat bagi kita. Dialah yang merubah dari chaos, dari kacau, dari berantakan menjadi sesuatu yang baik. Masuki rest area dan enjoy dengan dia. Di dalam perjalanan hidup kita harus ada rest area, ya. Kita harus berhenti dan memulihkan kesehatan kita, ngantuk kita, lalu kemudian jalan lagi. Perjalanan hidup kita ini tidak singkat juga. Perjalanan hidup kita itu jauh, kita nggak tahu sampai di mana kemudian akhirnya kita sampai, nggak tahu juga. Tapi kita tahu bahwa tujuan kita adalah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau 1-6 semakin serupa dengan dunia, kacau kita, kacau. Diam dulu, rest area, masukin lagi, enjoy dengan dia. Lalu kemudian kembangkan sikap positif, bisa berbagi kepada teman-teman kita, teman bagi makanan atau hal-hal yang baik pada hari Sabat. Kembangkan itu. Luangkan waktu sejenak untuk menatap mata, menyentuh anak-anak kita dan bertanya, bagaimana harimu? Baik? Lihat mata dari mata, ya. Jangan, mama, di mana? Nggak tahu, hari ini gue juga ngomel-ngomel terus. Hari ini juga saya emosi dengan Jos karena dia, enggak, Jos mau di rumah saja sama Ilina. Wih, bagus banget ya alasannya dengan Ilina. Tapi aku bilang, ikut ibadah. Bacalah buku-buku rohani yang baik, luangkan itu, dan jangan jadi legalis. Tuhan Yesus berkata, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap hari adalah Sabat bagi Tuhan. Jadi jangan berpikir ini hari Minggu suci banget. Ya, saya setuju, kita pakai waktu ini. Tapi bukankah hari-hari yang berikutnya adalah Tuhan atas hari Sabat? Semua hari adalah suci dan semua hari adalah untuk Tuhan. Maka paling tidak kita mengingat Tuhan. Senin sampai Sabtu adalah hari bagi Tuhan. Minggu klimaksnya, yaitu buat Tuhan dan untuk merenungkan 1-6 adalah kebaikan Tuhan. Syamar 1-6 dan hari ke-7 biarlah punya semangat. Hari ini teman-teman pemuda lagi semangat-semangatnya dalam berolahraga, ya. Merampingkan perut, membentuk otot, ya. Mario juga. Sekarang kan Mario ada berubah kan ya? Saya nggak tahu berubah di mana ya. Tapi dia sedang ngotot. Dan saya berharap dia ngotot juga untuk Sabat, ya. Waktu untuk Tuhan.
Seberapa ngototnya kita dalam 1 sampai 6 hari, itu juga paling tidak ngototnya kita bagi Tuhan. Kalau ngototnya kemudian anak-anak kita harus pintar, segitu juga ngototnya kita bagi Tuhan, anakku, mengajarkan mereka. Jangan kemudian tidak menguduskan hari Sabat dan kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa.